Kalau dari P3K paruh waktu ya ke P3K penuh waktu nanti ada evaluasi kinerja. Oh, baik. Tapi kalau ke PNS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, baik P3K full time maupun part time. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas beberapa statement yang disampaikan Kepala BKN, baik itu berkenaan dengan kontrak P3K, kemudian berkenaan dengan mutasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan P3K itu sendiri. Karena dianggap di sini P3K belum aman ya Bapak Ibu, karena jelas rekan-rekan ini bisa saja diperpanjang namun bisa juga diputus kontrak jika Pemda menginginkan putus kontrak. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah Bapak Ibu, di video yang pernah kami upload ini adalah pernyataan dari Pemko Makassar yang menjelaskan bahwa kontrak P3K di Makassar ini diberikan sampai batas usia pensiun. Nah ini dilakukan sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 ya tahun 2024 saat adanya pengumuman penerimaan P3K waktu itu. Nah kita dengarkan Bapak Ibu. Sesuai dengan surat yang dikeluarkan BKD itu betul. Jadi surat ini adalah pertama, ini sudah kepastian satu kesyukurannya sesuai dengan Permen Pan nomor 6. Jadi di situ penyerahan SK penyesuaian, jadi tidak ada lagi perpanjangan. Di ASN itu diberikan SK sampai dengan batas usia pensiun. Nah, jadi sampai batas usia pensiun itu diterangkan di dalam Permen Pan RB nomor 6 itu Bapak Ibu. Dan ini juga penggunaan seragam ya bagi P3K. Guru 60 tahun. Nah untuk P3K tentunya adalah batas usianya setidak-tidaknya 58 tahun. Nah ini baru diterapkan beberapa Pemda, belum semua Pemda Bapak Ibu ya. Nah, itu saya sudah konfirmasi juga tadi ke Kepala BKD terkait dengan itu. Bajunya ikuti sesuai dengan surat. Itu dikatakan Polri kan. Nah, termasuk juga nanti di situ baju tidak pakai lagi bahwa P3K itu putih. Jadi sudah diatur dalam peraturan semua sama dengan yang dipakai oleh ASN, pakai keki, rabu putih. Ya, ini aturan pakaian yang juga sudah diatur dalam Permendagri terbaru berkenaan dengan seragam. Nah Bapak Ibu, kenapa kita bahas kembali ini? Karena memang ternyata berkaitan dengan perpanjangan kontrak P3K ini masih ada penjelasan BKN yang memang sebenarnya ini masih merupakan hal yang sangat merugikan P3K ya. Mengapa? Nanti kita lihat sini, rekan-rekan masih tetap menuntut agar dijadikan PNS ya. Nah kita lihat dulu penjelasan BKN berkenaan dengan kontrak P3K ini. Nah yang perlu kita jelaskan di sini, P3K itu adalah satu masa kontrak. Masa kontrak ini tidak selalu diperpanjang ya. Menurut BKN begini ya, daerah yang masa kontraknya 5 tahun, bupati wali kotanya bebas memperpanjang, boleh ataupun juga boleh tidak memperpanjang kalau memang tidak ada uangnya. Dia karena catatannya adalah uangnya ada, kebutuhannya ada, dan yang bersangkutan juga masih mau diperpanjang. Karena kan ada yang sudah diterima di swasta mungkin, kemudian tidak mau diperpanjang kontrak di P3K. Nah ini dijelaskan oleh Kepala BKN sendiri ya, kita dengarkan Bapak Ibu. Yang perlu kita perjelas kepada para P3K adalah satu masa kontrak. Masa kontrak ini tidak selalu diperpanjang loh. Daerah yang masa kontraknya 5 tahun, bupati wali kotanya bebas memperpanjang ya boleh, sesuai kontraknya ya boleh. Memang kontraknya seperti itu. Maka banyak daerah yang bertanya ke saya, Pak kalau anaknya bagus bagaimana? Silahkan diperpanjang. Dengan catatan uangnya ada, kebutuhannya ada, dan yang bersangkutan masih mau diperpanjang. Karena kan ada yang Pak saya sudah diterima di swasta, saya tidak perlu diperpanjang. Nah ini penjelasan yang disampaikan oleh BKN ya, berkenaan dengan BKN tegaskan kontrak P3K tidak selalu diperpanjang ya, tergantung anggaran ataupun tergantung Pemda itu sendiri atau bahkan tergantung dari P3K-nya. Nah selain itu penjelasan BKN tentang mutasi ya, untuk P3K ini dijelaskan dalam video yang disampaikan oleh Pak Aba, ya ini memang sudah ada. Namun demikian kami itu dari Kemenpan, tadi ada catatan dia nggak bisa mutasi. Sekarang sudah boleh mutasi sepanjang dalam satu instansinya. Jadi dari unit satu ke unit lain. Nah intinya ini mutasi dalam hal mereka berada dalam satu daerah ya, satu instansi. Misalnya dari Bogor
ya ke Bogor, tentu dari satu OPD ke OPD lain ya, atau dari sekolah satu ke sekolah lain. Namun Bapak Ibu, ketentuan P3K mutasi ini belum turun ya, hitam atas putihnya, sehingga rekan-rekan ini untuk mengajukan mutasi ke BKD ini masih belum ada kekuatan, sehingga saat adanya penempatan rekan-rekan yang saat ini terjadi P3K yang ditempatkan atau termasuk P3K pada waktu yang ditempatkan di jauh tempat ya, ini sulit mengajukan mutasi, dalam arti kata tidak ada regulasi yang tertulis secara hitam atas putih. Ini belum turun ini. Ini baru kata-kata ataupun dari statement hasil rapat saja yang disampaikan oleh pihak BKN ya, ataupun pihak PAN-RB di dalam pertemuan rapat DPR ataupun rapat DPD dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, oleh karena itulah dengan adanya ketidakjelasan mutasi dan adanya masa kontrak yang masih membelenggu rekan-rekan P3K ini, maka di sini adanya informasi rekan-rekan yang ingin dijadikan PNS. Namun ternyata Bapak Ibu, keinginan rekan-rekan ingin menjadi PNS dari P3K ini sepertinya cukup berat ya. Di samping memang itu sebagaimana disampaikan Komisi 2 faktor anggaran, ini juga disampaikan oleh Kepala BKN bahwa untuk menjadi PNS itu tetap harus tes Bapak Ibu. Meskipun nanti ada penjelasan rekan-rekan boleh dinyatakan tidak mundur dari P3K. Nah kita dengarkan dulu pernyataan Zudan ini berkenaan dengan rekan-rekan ini harus mengikuti tes ya Bapak Ibu. Kalau dari P3K paruh waktu ya ke P3K penuh waktu nanti ada evaluasi kinerja. Oh baik. Tapi kalau ke PNS itu aturan kepegawaian kita sudah mengatur harus dengan tes CPNS. Tidak otomatis P3K otomatis pindah ke PNS, enggak. Oke. Sistem dan aturan yang berlaku saat ini harus melalui tes CPNS sesuai dengan persyaratan Ini yang harus tes ya. Nah, namun disebutkan di dalam rapat lain oleh Bapak Aba ini boleh tidak mengundurkan diri ya. Jadi kalau sebelumnya P3K itu wajib mengundurkan diri untuk ikut CPNS, namun di sini disampaikan tidak perlu mundur lagi. Nah ini kita lihat. Nah yang ketiga, kita juga sudah buat terobosan supaya teman-teman yang P3K itu boleh nggak melamar jadi PNS? Boleh. Kalau dulu melamar PNS, dia harus berhenti dari P3K-nya. Sehingga dia ketika PNS nggak diterima, ini udah berhenti gitu kan, kasihan. Sekarang kita bolehkan kalau mereka daftar PNS, itu kalau misal tidak diterima maka boleh lagi balik jadi P3K. Nah ini baik sekali ya bagi rekan-rekan yang memang umurnya masih mencukupi. Sehingga untuk menjadi PNS itu mereka tidak perlu mundur dari P3K. Jadi boleh coba-coba ya Bapak Ibu. Nah berkenaan dengan batas waktu kontrak P3K yang masih menjadi polemik inilah kalau kita lihat di informasi JPNN. Ini masih diberitakan ya takut diberhentikan P3K, minta ya perpanjangan kontrak itu tetap berlaku sampai batas usia pensiun. Nah, ini apakah memang nanti akan dilakukan ya sesuai dengan undang-undang ASN ataupun ada revisi undang-undang nanti akan diberlakukan. Disebutkan di sini kriminalisasi terhadap guru terus terjadi. Ini bukan hanya guru ya Bapak Ibu, untuk perpanjangan kontrak ini juga untuk semua jabatan fungsional ya. Hal ini membuat guru khususnya P3K menjadi honorer dan P3K menjadi khawatir. Baik guru maupun P3K memiliki kedudukan yang sama lemah. Menurut koordinator P3K Kabupaten Jember, menjadi ASN P3K tidak membuat mereka tenang karena batas masa kontrak itu tetap ada ya. Sebagaimana dikatakan tadi, Pemda boleh-boleh saja memecat jika tidak ada uang. Benar P3K itu diberikan gaji setara PNS di golongan yang sama, namun menjelang masa kontrak berakhir kami was-was terus. Sistem kerja diikat dengan kontrak itu membuat semua pekerja dalam tekanan dan kekhawatiran, mereka takut sewaktu-waktu diberhentikan. Nah, di sini disebutkan seperti yang menimpa dua guru ASN di Luwu Utara, hanya karena menarik urunan untuk membela guru honorer yang tidak menerima gaji, keduanya dipecat. Namun ini informasi ini sudah mendapatkan afirmasi ya dari Presiden Prabowo ya Bapak Ibu, mereka tidak dipecat ya. Ini karena ASN ini sudah berbuat sosial yang baik, yang mana sebelumnya guru PNS ini dipecat, apalagi kami hanya P3K. Bulan-bulan ini penentuan nasib kami untuk diperpanjang ini bagi rekan-rekan yang sudah kontrak P3K 2021 ya, atau 2019 itu masa kontraknya sampai 2026. Sayangnya ujar Susianto sampai saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dari pemerintah mereka yaitu Pemkab Jember.
yang belum memberikan sinyal pengontrakan mereka, yaitu mereka dikontrak sejak 2021. Ini berarti P3K tahap 1. Nah, ini Bapak Ibu jangan sampai terjadi pemutusan, makanya banyak sekali yang menuntut, seperti di Surabaya sebelumnya juga sudah menerapkan, dan di Makassar ya ini dikontrak sampai dengan masa pensiun. Nah, ini untuk P3K full waktu yang memang sampai minimal maksimal 5 tahun ya. Nah, apalagi bagi rekan-rekan yang paruh waktu ya, yang terus merasa galau ya, rekan-rekan yang dikontrak 1 tahun dengan catatan bisa diangkat menjadi penuh waktu 1 tahun kemudian. Namun kita dapati rekan-rekan ini juga masih belum jelas apakah nanti di 1 tahun pengangkatan akan diangkat betul-betul menjadi penuh waktu, karena ada beberapa daerah yang sudah kita informasikan bahkan P3K paruh waktu ini pun dikontrak 5 tahun, sehingga ketidakjelasan gaji kemudian nasib mereka masih terus terkatung-katung. Ya, ini harus ada regulasi yang terbaru yang harus diterbitkan pemerintah, setidaknya juga dengan undang-undang ASN yang diterapkan bakal direvisi nanti, itu juga akan memuat kebijakan-kebijakan yang memihak kepada P3K dan P3K paruh waktu. Demikian Bapak Ibu update yang dapat kita sampaikan. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.